Salam fisioterapi, salam sehat untuk kita semua. Sekarang kita akan membahas mengenai peran fisioterapi pada COVID-19. Nah, pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tidak semua harus dilakukan tindakan fisioterapi. Contohnya pada kasus respiratorius, kondisi pasien COVID-19 yang gejala ringan tanpa masalah respirasi yang signifikan antara lain seperti demam, batuk kering, tanpa perubahan pada X-ray dada, pneumonia dengan tanda kebutuhan oksigen tingkat rendah antara lain seperti aliran oksigen lebih kecil atau sama dengan 5 liter per menit. Untuk SpO2 di atas atau sama dengan 90% ini tidak membutuhkan tindakan fisioterapi. Tetapi jika kita temui pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan atau pneumonia yang disertai dengan komorbiditas respirasi atau neuromuskular, antara lain seperti cystic fibrosis, penyakit neuromuskular, cedera medula spinalis, bronkiektasis, dan PPOK. Di sini kita berperan untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan mengeluarkan sekresi. Atau juga jika kita temui pasien yang mengalami gejala ringan dan atau pneumonia dan terbukti terjadi eksudat atau dengan kesulitan mengeluarkan atau ketidakmampuan untuk mengeluarkan sekresi secara mandiri seperti adanya kelemahan, ada batuk tidak efektif, dan terdengar suara pada auskultasi. Nah, di sini tindakan fisioterapi sangat dibutuhkan untuk pembersihan jalan napas. Nah, di sini fisioterapis atau staf dia harus menggunakan pencegahan penularan melalui udara. Apabila memungkinkan, pasien itu harus menggunakan masker bedah selama intervensi fisioterapi. Dan apabila kita temui gejala pada COVID-19 dengan gejala berat dicurigai adanya pneumonia atau infeksi pada saluran pernapasan bawah, antara lain seperti peningkatan kebutuhan oksigen, demam, kesulitan bernapas, X-ray dada atau CT scan atau ultrasound menunjukkan konsolidasi. Nah, di sini pertimbangkanlah rujukan fisioterapi untuk pembersihan jalan nafas. Karena fisioterapi mungkin diindikasikan terutama bila ada kelemahan batuk atau batuk produktif dan atau terindikasi pneumonia pada radiografi dan atau retensi sekresi. Jadi di sini staf fisioterapi dia harus menggunakan pencegahan penularan melalui udara. Bila memungkinkan juga pasien menggunakan masker bedah selama fisioterapi. Dan di sini harus segera optimalkan perawatan dan direkomendasikan perawatan ke ICU. Dan juga pada pasien-pasien yang mengalami COVID-19 juga mereka membutuhkan mobilisasi, exercise, dan rehabilitasi. Nah, di sini setiap pasien dengan risiko yang signifikan atau mengalami keterbatasan fungsional yang signifikan antara lain seperti pasien dengan komorbiditas ganda yang mempengaruhi kemandiriannya atau komorbiditas latihan dan rehabilitasi pada pasien ICU dengan penurunan fungsi yang signifikan dan atau dengan risiko kelemahan akibat perawatan selama di ICU ini, mereka membutuhkan intervensi fisioterapi. Nah, di sini staf atau fisioterapi dia harus menggunakan pencegahan penularan melalui percikan atau cairan dari si pasien. Nah, di sini fisioterapi juga dia harus menggunakan pencegahan penularan melalui udara bila diperlukan penanganan dengan kontak yang jarak dekat. Apabila tidak menggunakan ventilator, maka pasien dia harus menggunakan masker bedah selama fisioterapi. Jadi selama situasi itu memungkinkan, dia harus menggunakan masker bedah. Jadi pada prinsipnya manajemen fisioterapi seperti intervensi, mobilisasi, exercise, dan rehabilitasi di sini, kita sebagai fisioterapi ini bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi muskuloskeletal, neurologis, dan kardiopulmonal. Di sini termasuk exercise para ROM secara pasif, kemudian kita melakukan active assisted, aktif, atau resisted untuk mempertahankan atau meningkatkan dari integritas sendi, lingkup gerak sendi, dan kekuatan dari otot. Kemudian kita juga di sini kita melakukan mobilisasi dan rehabilitasi, misalnya bed mobility, duduk di tempat tidur. Kemudian kita melakukan keseimbangan duduk,
latihan duduk ke berdiri, berjalan, atau kita bisa menggunakan tilting table, ergometri ekstremitas atas dan bawah, dan juga kita bisa melakukan penyusunan program latihan pada pasien tersebut. Semoga bermanfaat. Salam fisioterapi.